Penipuan berkedok Lazada. Nah, dalam video kali ini, bagian yang kedua, saya akan lebih menjelaskan detail kejadiannya dari awal hingga akhir. Sebelumnya, bunyikan tanda lonceng, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya tidak ada korban lagi. Awal mulanya ada WA masuk dari saya. Saya juga nggak tahu dia orang lokal Indonesia atau orang asing. Tapi WA masuk itu dia berbahasa Inggris, guys. Jadi dia mau berkunjung ke Indonesia, dia mau pindah tugas ke Indonesia, yang penempatan pekerjaannya di Jakarta. Nah, dia tanya-tanya mengenai budaya kita, kemudian makanan khas Indonesia. Ya seperti itulah, hubungannya lebih ke arah pertemanan gitu. Oke, masuklah dia ke situ. 1-2 minggu komunikasi lebih intens. Di situ kita masing-masing tanya pekerjaan kita. Nah, di situ guys, dia masuk dengan smooth, dengan smooth. Dia bekerja di suatu perusahaan yang bernama Lazada. Dia bercerita mengenai bisnis online, bisnis masa depan. Dengan mempunyai toko di Lazada. Awalnya sih saya tidak terlalu tertarik. Tapi karena dia terus, sehingga dia bisa mengubah opini yang ada di dalam diri saya. Masuklah saya ke jebakan pertama dengan membuka toko online. Pemikiran saya karena dia orang Lazada, dia orang dalam, maka proses ini berjalan dengan lancar. Pendaftarannya pun juga lancar, tidak ada kendala apapun itu. Ya pendaftarannya seperti kita daftar-daftar gitu guys. KTP, NPWP, nomor rekening, foto, ya seperti itulah. Proses pendaftaran udah selesai. Kemudian nama toko sudah saya tentukan. Yang namanya toko sudah pasti kita diminta mengisi toko itu. Kita mau jualan apa? Ya kan? Disitulah saya mulai belajar sedikit demi sedikit. Disitulah saya belajar sedikit demi sedikit dari dia. Dari orang ini guys. Mengenai cara memilih barang, apa aja yang harus dipilih. Akhirnya toko saya mempunyai pertama itu 50 item barang guys, toko saya. Setelah toko terbentuk, terjadilah transaksi. Ada pembelian di toko saya. Nah, setiap pembelian itu saya diminta untuk membayar dulu. Jadi ibaratnya itu kita talangin dulu. Kita talangin dulu transaksi yang ada. Nanti setelah barang diterima, uang itu akan kembali ke saldo toko kita plus keuntungannya. Ya awalnya sih 1-2 juta gitu ya, maksimal 5 juta lah saya kasih. Keuntungan dari tiap-tiap produk yang terjual itu 10%. Dan itu bisa lebih, bisa 15 hingga 20%. Tergantung omset mingguan yang dihasilkan. Jadi kalau kelipatan udah di atas 20 juta
per minggu, itu kita bisa mendapatkan keuntungan 20%. Oh, kalau udah di atas 20 juta, kalau udah di atas 10 hingga 20 juta, itu kita bisa mendapatkan 15%. Kalau udah lebih dari 50 juta, itu kita bisa mendapatkan 20% per bulan. Jadi kita mendapatkan omset 10% itu dari total transaksi yang ada. Hitungannya per bulan. Jadi selama 1 bulan itu transaksi kita misalnya 10 juta. Kita mendapatkan 10%. Kalau udah di atas 20 juta, kita bisa mendapatkan keuntungan itu 20%. Omset per bulan ini akan dilihat. Rata-rata per bulan kalau kita omsetnya cuma 10 juta, kita mendapatkan keuntungan 10%. 10 hingga 20 juta. 10%. Kalau sudah di atas 20 juta hingga 50 juta, kita mendapatkan kita mendapatkan keuntungan itu 15%. Nah, kalau udah di atas 50 juta, kita mendapatkan keuntungan 20%. Nah, untuk menentukan omset harian dan mingguan, itu toko akan memberitahukan ke pemilik toko, adalah saya, untuk men-top up bahwa ada pembelian di toko kita sebesar 2 juta hari ini. Besok ada lagi 5 juta. Misalnya ada pembelian hari ini 2 juta. Nah, kita diberi waktu 1 kali 24 jam untuk mentransfer biaya 2 juta ini. Untuk mentransfer biaya 2 juta ini. Supaya barang yang sudah dibeli itu bisa cepat dikirim ke penerima. Jadi kita diminta untuk top up di rekening toko kita. Ya kita dikasih nomor telepon, bukan nomor telepon, kita dikasih nomor WA dari customer service Lazada. Nah, jadi kalau kita mau transfer, kita komunikasi dulu nih sama CS. Nah, CS akan merespon WA kita dan kita akan diberi nomor rekening kemana uang ini akan saya transfer. Dikasihlah by WA nomor rekening dari CS tersebut. Ya, rata-rata mereka menggunakan BRI. Dan bodohnya saya itu bukan atas nama PT atau perusahaan. Itu atas nama perorangan. Dan namanya selalu berganti-ganti. Perhatikan guys. Namanya berganti-ganti. Jadi kenapa kita selalu diminta untuk konfirmasi ke CS, kita akan dikasih nomor rekening yang berbeda. Nah, setelah kita transfer, bukti transfer itu kita forward ke CS. Nah, CS akan men-top up saldo toko kita. Memang di top up saldo toko saya di top up sesuai apa yang saya transfer. Kemudian saldo itu saya gunakan untuk membayar pesanan yang terjadi di toko saya. Jadi kalau sehari bisa 5-20 juta, ya saya bayar itu. Apa yang terjadi bila kita tidak membayar atau men-top up saldo toko kita? Kita cuma dikasih waktu 1 kali 24 jam untuk men-top up saldo yang ada di toko kita. Bila tidak kita lakukan, itu akan ada penalti dan nama toko kita menjadi jelek. Ini yang kita takutin kan. Reputasi toko, coba bayangkan. Kalian punya toko yang sudah rame, reputasinya jelek, bintangnya jelek, gara-gara
delivery barangnya gara-gara pengiriman barangnya lambat. Pasti kan kalian nggak mau kan? Pasti yang punya toko kan tidak mau. Makanya saya berusaha gimana caranya tidak sampai 1 kali 24 jam pesanan yang ada itu saya bayar. Dalam 1 kali 24 jam pesanan yang ada di toko saya itu saya selesaikan. Nah, kalau pembeliannya banyak gimana? Nah, ini mulai masuk ke metrik permasalahannya, guys. Semakin banyak yang pesan, semakin banyak transaksi, uang yang kita top up juga semakin banyak kan, logikanya seperti itu kan. Nah, saya kan juga mempunyai kemampuan terbatas untuk melakukan top up toko saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya agak lambat membayar pemesanan barang yang ada di toko saya. Jadi saya menggunakan rumus karena saya punya saldo di sana, barang saya lagi on the way, saya nunggu dari pemesan itu membayar kepada saya. Jadi duit yang ada di saldo toko saya itu saya putar lagi, guys. Jadi duit ini setelah pembayaran saya gunakan untuk membayar pesanan yang baru. Tetap itu kurang, jadi saya harus top up lagi ceritanya. Misalnya saya punya dalam hari ini saya ada pembayaran 20 juta, sementara penjualan di toko saya 30 juta, jadi saya harus men-top up 10 juta untuk mengcover pesanan yang ada. Tiap hari ada terus. Sehingga saya ada di titik klimaks. Ada di titik yang itu sudah di luar kemampuan saya. Jadi apa yang terjadi? Setelah semakin tinggi transaksi yang ada, kemampuan saya juga sudah tidak mampu, saldo toko juga tidak mencukupi untuk melakukan transaksi, untuk melakukan pembayaran itu. Saya komunikasilah dengan CS. Di sini mulai awal kecurigaan saya. Saya mulailah berkomunikasi dengan CS Lazada. CS, apa yang harus saya lakukan bila saya tidak mampu dan tidak punya uang lagi untuk membayar pesanan yang ada? Satu, dia menyarankan untuk hutang. Kedua, dia menyarankan untuk hutang. Ketiga, dia menyarankan untuk menutup toko. Saya ambil opsi yang ketiga, untuk menutup toko. Oke. Kemudian CS menjawab, kalau dari pemilik toko menutup toko online-nya, maka dari sistem itu akan mentransfer, dari sistem dia akan mengalihkan penjualan, dia akan mengalihkan seluruh pesanan yang belum saya bayar ini ke toko lain. Wah, dan saya berpikir, wah ya udah, karena saya tidak mampu kan, dialihkanlah pemesanan dari toko saya ke toko lain. Tapi ada syaratnya, kita diminta bayar kompensasi sekitar 10% dari omset yang ada. Ini di sini mulai
kurang, ini di sini mulai dia ini kecurigaan itu sudah ada, cuman ya namanya juga sudah basah. Di sini dia minta 10% dari total transaksi yang belum saya selesaikan di toko saya. Omset dari pesanan di toko saya. Ya, kalau 100 juta saya diminta untuk bayar 10 juta untuk mengalihkan pembayaran ke toko lain. Oke lah, karena saya tidak mampu, kemampuan untuk membayar, saya bayarlah 10% itu untuk bisa mengalihkan pesanan yang ada di toko saya ke toko lain, supaya saya tidak mau bermasalah dengan nanti penarikan uang yang ada di toko saya. Oke? Setelah saya transfer, dialihkanlah pesanan yang belum terbayar itu ke toko lain. Dialihkanlah pesanan yang belum terbayar itu ke toko lain. Oke. Kita diminta 1-2 hari ini untuk menunggu proses itu. Nanti kalau udah 1-2 hari selesai, jadi uang yang selama ini berputar di toko saya itu nanti ujung-ujungnya akan kembali ke saldo toko. Karena saya kan sudah berhenti melakukan transaksi. Jadi dia akan ngumpul, karena kan pengiriman sudah terdelivery semuanya. Jadi kalau udah pengiriman sudah terkirimkan semuanya, otomatis saldo toko saya akan kumpul. Nah, kenyataan itu terkumpullah saldo di toko saya sekian juta. Oke. Saya udah tunggu 3-4 hari, udah terkumpul uang saya di saldo toko. Disitulah saya mengajukan untuk penarikan uang. Disitulah saya komunikasi lagi dengan CS untuk pengajuan penarikan uang yang ada di toko saya. Setelah saya komunikasi dengan CS dari Lazada untuk melakukan penarikan uang di toko saya diminta untuk transfer uang sebesar 10% sebagai jaminan bahwa barang-barang saya yang sudah terkirim itu tidak menimbulkan komplain atau kerusakan. Logikanya barang yang kirim mereka, ya kan? Yang sortir mereka. Tapi minta jaminan 10% dari omset saldo saya. Dari omset saldo toko saya. Dengan catatan uang 10% jaminan ini akan dikembalikan setelah tidak ada komplain dari pelanggan. Ya 3-4 hari lah. Karena saya sudah kepalang basah, saya transferlah uang ke Lazada dengan nomor TIR, dengan nomor rekening yang berbeda. Dan mereka selalu menggunakan Bank BRI. Awas, Bank BRI. 2-3 hari kemudian saya tunggu, saya komunikasi di hari ketiga untuk menanyakan penarikan uang saya karena saya sudah melakukan pembayaran 10% sebagai jaminan bahwa barang-barang yang terkirim dari toko saya tidak akan ada masalah. Oke.
Dari sini sudah 80%, 90% kecurigaan saya kuat sekali. Saya berharap uang itu bisa kembali, tapi ya tidak kembali. Jadi saya komunikasi lagi dengan CS, saya sudah melakukan pembayaran 10% sebagai jaminan di tanggal sekian, dan ini sudah melampaui 2-3 hari. Saya minta kepada CS untuk mengembalikan semua uang yang ada di toko saya, termasuk uang jaminan ini. Apa kata CS? CS meminta uang kembali kepada saya sebesar 15% dari omset. Karena terindikasi transaksi yang saya lakukan ini adalah money laundering. Coba bayangkan. Coba bayangkan, guys. Saya diminta transfer kembali sebesar 15% dari omset. Dari CS Lazada menginformasikan bahwa dari FAA itu mengidentifikasikan bahwa transaksi yang saya lakukan ini dicurigai sebagai money laundering. Supaya terbebas dari indikasi money laundering ini, kita diminta transfer lagi sebesar 15%, guys. 15%. Disinilah saya sadar bahwa saya kena tipu. Disinilah saya sadar bahwa saya kena tipu. Dan saya tidak mau mentransfer apapun, uang saya hilang dan tidak kembali sampai dengan saat ini. Itu proses penipuan online. Sopal yang berkedok Lazada. Jadi, guys, kita bisnis yang pasti-pasti aja, guys. Jangan tergiur dengan keuntungan fiktif belaka, semu belaka. Ujung-ujungnya itu adalah penipuan. Hal ini terjadi pada diri saya. Kenapa saya buat video ini? Karena saya tidak mau teman-teman atau saudara saya terkena penipuan sopal berkedok Lazada. Pesan saya adalah hati-hati dan waspada. Bila kalian melakukan transaksi dengan suatu PT, pastikan nomor rekening itu adalah PT yang bersangkutan. Itu pesan saya, guys. Hati-hatilah. Jadi jangan lupa untuk sebarkan video ini ya, guys, sebanyak-banyaknya. Karena pengalaman ini pengalaman yang pahit, pil pahit yang harus saya telan. Saya tidak mau saudara, teman-teman saya, seluruh Indonesia ini ketipu dengan hal-hal semacam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.